Bahas korelasi yang lain adalah korelasi Just-Span Correlation M. Just-Span ini sangat penting digunakan karena banyak sekali data di dalam psikologi, datanya bersifat ordinal, berbentuk kategorikal, yang lain adalah interval. Nah, korelasi Just-Span ini korelasi yang tidak ada di SPSS, sehingga biasanya untuk menganalisis dengan menggunakan komputer, kita akan menggunakan Unpad SAS. Nah, data penelitian yang satu adalah bersifat ordinal. Mari kita lihat contoh berikut ini. Suatu penelitian dilakukan untuk melihat hubungan antara tingkat pendidikan dengan penghasilan karyawan di suatu perusahaan. Di sini tingkat pendidikan SD, SMP, SMA merupakan data yang bersifat ordinal. Dan data yang dihasilkan adalah data penghasilan. Penghasilan ini bersifat rasio. Ingat, pengujian korelasional atau skala pengukuran dalam pengujian korelasional, interval dan rasio adalah dalam kuadran yang sama. Berarti kita bisa menggunakan Just-Span. Data yang diambil adalah dari 50 karyawan di perusahaan tersebut, dilihat dari tabel berikut ini. Yang pertama Anda harus lakukan adalah mengurutkan datanya dulu. Jadi ini karyawan dengan lulusan perguruan tinggi, 4 kodenya misalnya. 3 untuk SMA, lulusan SMP 2, dan lulusan SD ini 1. Seperti itu. Jadi kita anggap dia 1. Nah, ini data penghasilannya dalam jutaan rupiah, misalnya seperti itu. Ratusan ribu rupiah, ini 8 juta, 9 juta, ini 10 juta, dan sebagainya untuk menyederhanakan latihan. Jadi dalam ratus ribu. Di sini Anda bisa melihat datanya terdiri dari 50 orang. Di sini kami sudah bantu ada total jumlah dari setiap kategori yang bersifat ordinal ini. Baik. Langkah pertama atau langkah-langkah penyelesaiannya selalu ada 5 langkah, ditambah kesimpulan adalah menggunakan standar API. Pertama adalah perumusan hipotesis. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel yang pertama dan yang kedua, pasti kita tulis di H1, di H0, dan terdapat hubungan kita akan tulis di H1. Ini rumusnya. Ini cukup kompleks, lebih kompleks daripada yang sebelum-sebelumnya, maka kita akan perhatikan baik-baik bagaimana cara pengerjaannya. Yang pertama adalah Y bar. Di sini adalah OB dan OA. OB dan OA. O singkatan dari ordinat. Jadi ordinat. OB dan OA ini kita menghitungnya berdasarkan tabel. SY adalah simpangannya. SY ini dijumlahkan lagi, Y kuadrat dikurangi Y, sigma Y dikuadratkan. Yang pertama adalah dikuadratkan dulu, baru dijumlah. Yang kedua adalah dijumlah dulu, baru dikuadratkan. Jadi simbolnya agak berbeda. Yang pertama, yang Y kuadrat adalah kita kuadratkan dulu datanya. Semua data interval biasanya kita akan kuadratkan. Yang kedua adalah data ini kita jumlahkan dulu, baru dikuadratkan. Nah, NT adalah total, jumlah N total bukan N group. Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Ini datanya. Kita ulangi lagi, ini datanya. Maka kita mulai dengan membuat tabel. Biasanya kita akan membuat tabel Y bar, P, CP, Y adalah rata-rata kelompok Y1, P adalah proporsi jumlah sampel dalam kelompok Y, jadi kelompok yang jumlahnya 1, ranking 1, dibagi dengan jumlah keseluruhan. CP adalah proporsi kumulatif, jadi nanti dijumlah. OB ini didapatkan dari tabel A15. Lalu OA adalah turun satu baris dari tabel OB. Lalu kita jumlahkan min OA dikuadratkan dibagi P, maka Y bar dikali OB dikali OA. Ini sesuai dengan rumus yang ada. Mari kita lihat baik-baik di sini. Nah, saya sudah pindahkan dulu seperti ini. Y bar adalah tadi Anda bisa melihat jumlah-jumlah dari setiap data. Lalu kita bagi dengan N. Jadi dibagi dengan N. Ini rank 4, 3, 2, 1. Jadi kita urutkan yang terbesar 4, 3, 2, 1, baru kita jumlahnya di sini. Jadi ingat, rata-rata berarti Anda jumlah semua data penghasilan tadi dibagi dengan jumlah N-nya. Maka Anda akan dapat rata-rata. Berikut rata-ratanya. Sedangkan P adalah jumlah responden
dibagi dengan jumlah total. Jadi misalnya untuk 4, itu 12 dibagi 50. Gitu ya. Lalu yang berikutnya N2 itu 20, N3 10, N4 8. Seperti itu. Jadi yang 8 adalah yang di bawah sini. Ini 20, ini 10. Jadi itu jumlah-jumlah sampel yang ada di sini. Di 1, 2, 3, 4. Kumulatif adalah kita jumlahkan proporsi yang kita sudah dapat dengan angka yang sebelumnya. Misalnya ini 0,24 yang sebelumnya tidak ada. Ini 0,64 berarti 0,40 ditambah 0,24 kumulatif. 0,84 berarti 0,64 ditambah 0,20. Yang berikutnya 1. Nah, berikutnya kita gunakan CP ini. Kalau Anda ingat Z-score, ini CP untuk mendapatkan ordinat. Ordinat ini apa? Maka kita lihat tabel A15. Tabel A15, saya sudah pindahkan tabel A15 di sini. Jadi Anda akan melihat, Anda mungkin sudah terbiasa tabel Z-score. Di sini ada proporsi. Di sini ada proporsi. Nah, tabel ordinat ini memang jarang. Ada di buku Champion, salah satunya yang kita dapatkan. Kita lihat tadi adalah dengan nilai CP 0,24. Maka yang smallest area itu degree-nya bertindak dari 0,5 sampai 0. Jadi smallest area 0,5 mengecil terus sampai nanti akan dapat sampai ke 0. Sedangkan yang largest itu dari 0,5 sampai 1. Artinya gimana? Kalau kita dapat CP besarannya 0 sampai 0,5, maka Anda gunakan tabel smallest area. Tapi kalau Anda dapat CP antara 0,5 sampai 1, maka Anda gunakan the largest area. Mari kita coba. Yang pertama adalah kita dapatkan nilai CP adalah 0,24. Maka Anda cari di sini 0,24. Nah, di sini 0,24. Maka Anda akan dapat nilai tabel CP 0,3109. Kita lihat di sini 0,24. Bagian sini. Ordinatnya adalah 0,3109. 0,24, 3109. Maka Anda pindahkan ke tabel CP. Mari kita latihan berikutnya adalah 0,64. Berarti dia gunakan yang kiri atau yang kanan dari tabel ini? Smallest atau largest? Kita gunakan yang largest, betul. Jadi kita cari yang 0,4. Ordinat adalah bagian yang tengah ini. 0,4 di sini adalah 0,3741. Maka kita 0,3741, 0,84 Anda juga bisa cari 0,2484 di sini. Tabel di sebelah sini dapat 0,2433. 0,2433. Maka Anda dapat OB tadi OA adalah turun saja seperti ini, diagonalkan, ini sederhana. Dapat 0. OB kurangi OA, Anda tinggal mengurangi ini dengan ini. Sederhana. Maka OB dikurangi OA dikuadratkan, tinggal Anda pengurangan ini dikuadratkan dibagi dengan P, ini dibagi dengan P, maka didapatkan hasilnya. Sigmanya adalah 0,868. Sedangkan rata-rata dikali OB, maka Anda tinggal katakan rata-rata dikalikan OB dikurangi OA, maka Anda dapat seperti ini. Sigmanya adalah seperti ini. Maka tabel ini sudah selesai. Tinggal masukkan ke dalam rumus SY. Untuk dapatkan SY adalah Anda masukkan berapa tadi? Sigma Y kuadrat 161886. Lalu sigma Y kuadrat berarti dijumlahkan dulu baru dikuadratkan dibagi 50, didapatkan nilai SY adalah 21.990. Masukkan rumusnya seperti ini. Masukkan semua komponen. Maka Anda akan dapat nilai korelasi yang cukup besar di sini 1, atau karena korelasi itu tidak mungkin lebih 1, maka kita bulatkan menjadi 1. Kenapa bisa lebih dari 0, lebih daripada 1? Karena dari tabel itu kadang-kadang ada overestimate. Jadi terlalu berlebih. Artinya korelasi 1. Pertanyaannya signifikan atau tidak? Signifikan Anda nilai R ini, maka kita masukkan ke dalam uji signifikansinya. Di sini R adalah nilai korelasinya. Untuk lihat signifikansinya harus kita mendapatkan R hitung. Jadi tadi kita dapat M,
ini baru M-nya, korelasinya adalah M dikali OB dikurangi OA, diakarkan, OB dikurangi OA kuadrat dibagi P dan diakarkan ini dari M. Sehingga nilai korelasinya adalah sebenarnya ada 0,94. M itu estimasinya, R itu adalah korelasinya sebenarnya. Korelasi dari Jaspen. Nah, kriteria uji adalah Anda bisa buka tabel A17, lihat tabel A17. Nah, dari sini tabel A17, DF adalah N-2, jadi jumlah responden dikurangi 2, dengan alfa 0,05, saya sudah pindahkan juga tabel A7 di sini. DF-nya adalah 48 dengan alfa 0,05. Di sini nilai tabelnya adalah 0,2875. Artinya gimana? Artinya kalau korelasi Jaspennya lebih besar daripada 0,2875 berarti dia signifikan. Tapi kalau dia di bawah nilai tersebut maka dia tidak signifikan. Tadi kita dapatkan nilai R-nya adalah 0,94. Sehingga terdapat hubungan. Jadi R lebih besar daripada alfa, ini terdapat hubungan antara pendidikan dan penghasilan karyawan. Semoga dipahami, di sini nilai R-nya 0,94 dan alfanya adalah 0,05, didapatkan nilai tabelnya minimal korelasi yang signifikan dengan jumlah sampel 50 adalah sebesar 0,2875 sehingga dapat dikatakan signifikan. Berikut adalah latihannya, yaitu dokumen mengenai keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Ingin diketahui apakah ada hubungan tingkat sosial ekonomi ayah berhubungan dengan jumlah waktu yang diluangkan ayah bermain bersama anak. Jadi apakah ada hubungan semakin tinggi status ekonomi sosial ayah, apakah dia akan membuat waktu yang digunakan dengan anaknya lebih lama atau lebih sebentar. Nah, jadi ini kita ingin teliti berdasarkan data ini. Silakan Anda latihan. Semoga bisa mengerjakan soal-soal berikut. Terima kasih.